Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan lagi pembelajaran dalam pertemuan yang ketiga tentang tes deskripsi. Kompetensi dasarnya masih sama ya, 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. 4.1-nya menentukan isi teks deskripsi objek sekolah tempat wisata, ya sampai yang dibaca dan didengar. Nah, yang paling penting indikatornya yaitu 3.2.1 menjelaskan struktur teks deskripsi, kemudian menjelaskan ciri-ciri masing-masing struktur teks deskripsi, dan merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek, suasana, perasaan secara terperinci dan nyata, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal yang dideskripsikan. Ya. Struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum, yaitu berisi pengantar yang akan dideskripsikan. Misalnya, kita akan mendeskripsikan tentang sekolah. Kita beri dulu pengantarnya. Misalnya, sekolah merupakan tempat bagi peserta didik untuk belajar. Di sekolah banyak sekali terdapat siswa maupun guru yang beraktivitas di dalamnya. Selain ada siswa dan guru, banyak juga warga sekolah yang lain. Contoh seperti satpam, kemudian kantin, kemudian petugas perpustakaan, petugas laboratorium komputer, IPA, dan yang lainnya. Nah, itu contohnya. Nah, kalau deskripsi bagian, itu memuat secara rinci yang termuat dalam gambaran umum. Misalnya, di sekolah itu terdapat beberapa ruangan. Yang pertama ada ruang guru, kemudian ruang kepala sekolah, ada ruang piket, kemudian ada ruang TU, ada ruang perpustakaan, ada ruang laboratorium IPA. Nah, di dalam ruang guru terdapat apa saja? Misalnya pertama ada meja guru, kemudian kursi, kemudian ada wifi gratis misalnya ya. Nah, kemudian penutup. Penutup itu adalah berupa kesimpulan atau kesan dari penulis. Misalnya kesannya bahwa sekolah memang tempat yang paling menyenangkan untuk pembelajaran, apalagi kalau kita melaksanakan pembelajarannya langsung di sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman, guru, dan juga pengalaman-pengalaman yang menarik ya pada saat kita bertatap muka. Nah, itu yang paling penting. Kalau online kan hanya dari WA saja atau dari Google Classroom, dari ya chat-chat biasa gitu. Jadi tidak menarik lah istilahnya. Hanya memakai dunia maya. Nah, gitu ya. Ini ada jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota badan, bagian objek, kemudian bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, kemudian deskripsi bagian berupa pemfokusan. Apa itu? Yaitu deskripsi bagian berdasarkan ruang. Ini merinci bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian juga dapat menyebut nama ruang atau ciri-ciri lainnya. Nah, kemudian deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi
yang dideskripsikan, misalnya pantai digambarkan bawah lautnya. Bawah lautnya banyak terumbu karang, kemudian bibir pantainya terdapat batu yang keras, misalnya di pinggir pantai dekat dengan pasir pantainya, jadi agak sulit untuk berenang. Misalnya ombaknya besar, pemandangannya indah, dan ada hewan-hewan laut di sekitar pesisir pantai. Nah, kemudian kalau deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, misalnya mendeskripsikan tentang pementasan atau puncak adegan. Mulai dari biasa-biasa saja, kemudian menarik, jadi mulai meluruh, kemudian langsung penutup ya. Ini deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Misalnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desainnya unik dengan cat merah, memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Nah, itu dia ya. Ini di sini ada pustaka rujukannya. Sekian dan terima kasih.